Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat bisa berkumpul dalam majelis yang mugi-mugi bawa berkah bagi kita sekalian. Juga diberi kesempatan untuk bisa mengadakan pengawasan di Balai Kecamatan Giri Subo dengan dihadiri Bapak Camat dan para pejabat saking Muspika, begitu pula tokoh masyarakat dan juga bapak dan ibu-ibu yang hadir di kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi semuanya terus diparingi sehat dan diparingi rizki penuh berkah. Juga Allah segera mengaruniakan kepada kita semuanya anugerah hujan yang penuh berkah. Allahumma amin. Sudah hujan apa belum? Giri Subo? Belum? Sepertinya ada masalah itu di sini kayaknya. Dan Panggang sampun. Tadi saya berangkat juga hujan deras itu di sana itu. Berarti Giri Subo ini kurang ya. Kayaknya harus banyak-banyak ngaji ini kita ya, warganya ini gini. Niki ngajinya sudah rajin apa belum ya ini bapak ibu-ibu? Hah? Semangat ngaji apa mboten niki? Ini mau ngaji sampai jam berapa? Siap? Siap sampai turun hujan? Iya. Ibu-ibu sehat bu? Sekarang temanya apa? Tanda akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman itu banyak sekali. Di antaranya nanti yang kita bahas saking buletin. Itu baru sedikit dari tanda-tanda yang ada. Di antara tanda hari kiamat juga kaum muslimin itu jauh saking majelis ilmu. Kalau bacakan niki hadis saking kitab Sahihain, diriwayatkan saking Imam Bukhari lan Muslim, saking sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu. Di antara tanda kiamat, ilmu itu diangkat dan kebodohan itu ada di mana-mana. Ilmu agama itu diangkat, artinya ilmu agama tinggal sedikit. Kemudian kebodohan itu menyebar di mana-mana. Ini belum nanti mau dekat hari kiamat loh ini. Ini wis arak kiamat apa urung ya ini? Mau kiamatnya cepat apa lambat? Terus kapan? Di antara tanda kiamat itu kita masih makin sedikit ilmu, kebodohan itu menyebar di mana-mana. Contoh, kita kalau mau sholat itu aja itu masih kurang benar loh itu. Terakhir pernah tak bahas tentang tata cara sholat, itu pernah di SMK Giri Subo, itu pernah tak ulang.
Itu tentang tata cara apa? Sholat. Kita kalau sholat, sujud itu mesti menempelkan 7 anggota tubuh. Iya tak? Apa saja? Apa? Bapak-bapak? Nah iya toh, kuwi itu tandanya kuwi lho. Kurang kita itu belajar. Apa yang mesti kita tempelkan berapa tadi? 7. Mangke dihitung. Niki. Tak ngadeg wae nih. Ini, iki lho iki. Niki apa, Pak? Ini. Nah, niki jadi setunggal. Ibu-ibu. Nah, niki lho, niki. Nah. Pun. Terus 2 dan 3. Telapak tangan kanan kali kiri. Terus 4 dan 5 ini. Niki lho. Apa, Pak? Dengkul. Itu juga menempel. Terus kedua, ke 6 dan 7 ujung kaki. Kaki kula nggih. Itu ujungnya menempel pada lantai. Kalau mau sujud 7 itu harus kena. Walaupun tidak disuruh 7 ini bertahan terus. Pokoknya ditempelkan saat kita itu sujud. Ini contoh sederhana. Kadang kita itu ketika sholat nggak paham cara kita sujud. Contoh lagi. Ini kaitannya sholat lagi ini. Mau bawa bapak apa ibu-ibu? Hah? Pak? Bapak ibu? Masih ibu sik berarti. Bu, jenengan itu kalau sholat nutup aurat apa mboten? Aurat sek ditutup pundi? Mbok ngomong ta? Mana yang ditutup? Sing ditutup semuanya kecuali muka. Mana muka? Pundi mukane? Iya wis ngerti ndi batasane ndi coba. Jenengan pas basuh ketika wudu yang mana? Pas basuh wudu mukane yang mana yang dibasuh? Dari tumbuh rambut niki, Pak, coba niki ya, wudu nggih. Tumbuh rambut kepala bagian atas turun batas telinga sini nggih, turun batas telinga kanan kiri terus ini apa ini? Pak. Apa ini? Iki kok ora ono janggute iki ndi to, Pak? Ini ada dagu nggih. Yang ini masuk di basuh wudu mboten? Niki lho. Sini? Sampai sini toh? Tenggok toh? Nah, itu yang nanti kalau muka cuma batasannya sampai sini saja nih. Dagu sini loh. Maka yang ibu-ibu tutup saking aurat pas sholat ini bagian ini nih. Ini yang selain muka yang ini jenengan tutup. Tangannya ditutup napa mboten? Tangan. Telapak tangan ini ditutup napa mboten? Ibu-ibu, bapak mboten. Telapak tangan. Tutup mboten? Dari pergelangan baru jenengan tutup. Sikile? Tutup napa mboten? Pakai apa tutupnya? Pakai rok panjang, apa gamis panjang, sarung panjang. Nutupi sampai kakinya tenggelam. Iki duwe apa gamis apa ora ta? Oh, suwen duwe kok kuwi nganggo. Nutupi sampai apa? Kaki. Wah, ada ibu-ibu itu kalau sholat gur ngawur itu ada sholatnya. Ya, ada yang cuma pakai roknya itu sampai ini setengah betis ini ada itu. Gur nganggo kaos kaki. Tapi roknya cuma sampai setengah betis. Gak boleh itu. Harus nutupi sampai kaki ini tenggelam. Itu syarat kalau mau mengerjakan sholat.
sholat. La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid, berarti pun balik, kecuali dia tutup kepalanya. Oh, berarti nutup aurat. Kalau laki-laki auratnya apa, Pak? Pusar sampai lutut. Berarti sholatnya sarungan wae ora apa-apa toh? Gitu. Apa iso toh sarungan wae? Hah? Pakai baju boleh nggak? Nggak pakai baju. Kepiye toh duwe baju kok orang nganggo. Tetap tutup sempurna, tutup pundak sampai pakai sarung, nutupi sampai di bawah lutut. Itu contoh. Kita kalau nggak belajar nggak akan pernah tahu ilmu-ilmu seperti ini. Isinau loh ini. Ini nggak cukup pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah itu cuma sebatas nanti saya ujian cuma iso jawab. Iya kan? Kebanyakan cuma itu. Namun ketika pulang ke rumah, mbah iki salat apa ora? Belum tentu. Karena di sekolah formalnya aja cuma seperti itu. Praktek sebenarnya itu ketika kita berada di rumah. Nah, sekarang kalau bacakan lagi, berarti di antara tanda kiamat itu kejahilan, kebodohan di mana-mana. Sekarang kita lihat salah satu tanda kiamat yang nanti kita lihat di dalam buletin. Siapa tahu tanda kiamat ini ada di Giri Subur Rongkop juga ini ada. Dikatakan dalam hadis Umar bin Khattab, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman kepada para rasul, engkau beriman kepada hari kiamat, akhir zaman berarti. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Berarti rukun iman ada berapa? 6. Maka ketika Rasul jawab kayak gini, Jibril katakan engkau benar. Dia tanya lagi, apa itu ihsan? Rasulullah SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Lalu Rasul ditanya lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah SAW itu menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Rasul ditanya tentang apa? Tanda-tanda kiamat. Coba lihat tanda kiamatnya apa ya di sini ya. Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Yang kedua, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, nggak pakai sendal berarti, terus tidak berbaju, telanjang berarti, terus miskin dan dia itu penggembala kambing, berlomba-lomba bangunannya itu tinggi. Bangunannya apa? Di Giri Subur Rongkop sudah ada bangunan tinggi apa belum? Hah? Paling tinggi tingkat berapa? Pak, Bu, paling tinggi gedung kantor apa gedung rumah itu tingkat berapa? Hah? Cuma 2 toh? Ada yang sampai 5? Hah? Belum. 4? Belum. Oh, kalau sudah ada itu siap-siap nanti kiamat itu kayaknya ini. Sini ada 2 tanda. Nah, saya mau jelaskan tanda ini dulu.
Seorang wanita, ini wanita budak nanti di akhir zaman ini muncul nih. Nanti dia lahirkan majikannya sendiri. Di antara pengertiannya, ada seorang ibu punya anak, anaknya itu sok-sokan jadi bos di dalam rumah, alias anak durhaka. Anaknya jadi bos, nyuruh-nyuruh orang tua di dalam rumah. Pernah nggak dengar kayak gini? Sudah pernah dengar apa belum? Ada atau belum ini? Kalau ada itu diantara tanda kiamat, apalagi kalau jumlahnya anak-anak seperti ini itu makin banyak. Pak, Bu, saiki wonten HP atau sak niki to Pak, Bu? Anak bapak ibu senangnya nganggo HP iki dienggo apa? Pak, Bu, anaknya pegang HP main apa? Sapa sik tuku HP-ne ta? Yang beli HP-nya siapa? Hah? Bapak mboke ta? Nah, terus anaknya isi main apa tadi? Jenengan awasin apa mboten? Coba ketika anak sudah main seperti ini game, coba kalau jenengan panggil saja, biasanya emosi apa mboten? Hah? Emosi apa mboten, Pak? Terus sudah mulai tanda-tanda. Iya tak? Sudah mulai tanda-tanda. Wah, dia muring-muring besar itu orang tua hentikan dia main game itu. Lagi main asik-asik orang tuanya manggil. Mau suruh apa kek, sampai mau suruh sholat, wah itu marah besar. Itu tanda-tandanya sudah semakin muncul. Apalagi kalau orang tua itu nggak pernah peduli pada anak loh itu. Anak itu pendidikannya bisa sukses itu ada beberapa faktor. Kalau mau sebut itu ada 5. Para pakar pendidikan Islam itu kalau menyebut anak itu bisa sukses dididik itu karena 5 ini. Pingin keluar rincin apa mboten ini? Ibu-ibu? 1. Pilih sekolah yang baik. 2. Pilih guru yang baik. Karena guru nanti jadi contoh ya tak? 3. Pilih buku atau bacaan yang baik. Wes pira kuwi? 3. 4. Pilih teman-teman yang baik. Terus 5. Pilih organisasi atau perkumpulan yang baik untuk anak. Coba diulang, 1 apa? Sekolah yang baik. Pilih sekolah yang baik. 2. Guru yang baik. Ini bisa jadi guru di sekolah atau guru ngaji pas di rumah. 3. Pilih bacaan buku yang baik. Itu kalau anaknya senang baca buku. Kalau sekarang bukan senang baca buku, dolanan HP. 4. Milih apa tadi? Teman. Ini kalau mau lihat anak-anak muda itu punya kasus Pak Bu. Itu punya kasus. Contoh, sampai Gunung Kidul itu sampai narkoba itu sudah ada loh, narkoba. Itu baru ngomong saya dengan dulu jadi Pak Triwibowo, dulu Polsek Panggang itu. Sekarang di bagian narkoba tuh Pak. Nah, itu ketika ketemu di Ngelipar itu dia cerita saya itu. Karena ada satu kasus anak di kecamatan saya itu kena narkoba. Saya tanya, Pak itu kok bisa kena, kenapa? Iya Ustadz, itu lingkungan saja itu. Teman-temannya ngumpul. Gara-gara kumpul dengan teman-teman. Terus orang tua kurang kasih perhatian. Akhirnya dia cari tempat pelampiasan. Wah, sekarang kalau beli miras dibandingkan beli narkoba, masih murah narkoba.
Maka anak-anak muda tadi cari tempat pelarian kemana? Narkoba tadi. Namun anak ini tertangkap ini cuma gara-gara dia ini pengedar ini. Ya, kalau pemakai beda lagi hukumannya. Kalau ini pengedar ini, kena itu. Baru saya pahami, oh ternyata ini gara-gara lingkungan. Coba nanti kalau bapak ibu-ibu, anak jenengan sudah didik baik di rumah, namun dapat lingkungan yang jelek. Wah, itu seakan-akan orang tua didik percuma loh coba. Cuma gara-gara lingkungan saja teman-temannya tadi. Apalagi yang kelima, sudah biasa punya perkumpulan-perkumpulan atau organisasi. Biasanya kalau anak muda itu senangnya motor ya kumpul dengan anak-anak motor. Senangnya sepeda ya kumpul dengan anak-anak sepeda. Senangnya judi, kumpul dengan anak-anak yang senang judi. Senangnya mabuk, punya perkumpulan dengan anak-anak yang mabuk. Satu tipe itu, satu model itu. Maka kalau tadi ditanyakan di sini, diceritakan di sini, kok ada anak yang itu lagaknya seperti majikan di rumah. Wah, itu asalnya dari itu dulu nanti. Tunggu nanti di akhir zaman. Tinggal tunggu nanti di akhir apa? Zaman. Siap-siap nanti sebentar lagi. Waktunya makin dekat. Tambah lagi tadi Nabi SAW katakan ada orang miskin, tidak beralas kaki, tidak berbaju, jadi penggembala kambing. Mereka itu dirikan apa? Bangunan. Asalnya punya bangunan tinggi niku mboten masalah. Namun nanti berkembangnya waktu, orangnya yang asalnya dulu itu miskin sekali, namun lagaknya atau gayanya seperti wong sugih. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda kalau jenengan punya anak remaja, senangnya motor apa? Supra apa Ninja? Saya enom loh. Supra apa Ninja? Nah, kira-kira kalau gajinya niku pas-pasan, terus pengen dapat motor Ninja atau di atasnya tadi, apa yang dilakukan? Bu, uangnya pas-pasan, namun anaknya jaluk motor Ninja. Apa yang orang tua lakukan? Biasanya didol dulu sapinya toh. Iya toh? Sapinya didol. Kalau orang duwe sapi, golek utangan, nyicil kredit. Maka ada yang rumahnya itu gubuk reok. Motornya apa? Ninja. Motor saya saja kalah itu. Saya cuma pakai motor Matic biasa loh itu. Namun kalau ada yang beli motor ini, saya lihat, ya Allah rumahnya kok kayak ngene, motornya ya Allah, orang kota saja kalah. Betul toh? Betul nggak Bapak? Coba kalau orang tua nggak nuruti anaknya kayak tadi, anaknya jadi kayak apa nanti itu? Muring apa enggak itu? Bukan muring saja, kalau zaman sekarang anak saat ini minta gantung diri. Betul nggak? Luar biasa loh zaman ini itu. Makanya Nabi bilang ini ada orang miskin yang nanti lagaknya itu punya bangunan yang tinggi. Wah, sebentar lagi. Nanti mungkin rongkop giri subuh kayak gitu tuh. Ya. Kendaraannya wah gitu. Wah, kalau keluar tuh Masya Allah motornya itu 30 juta, 40 juta. Pulang ke rumah, ya Allah rumahnya cuma segitu saja. Ternyata dari utangan. Betul apa betul? Terus solusinya pripun? Ngatasi ini tadi loh. Anaknya minta kayak gini, ngatasinya gimana Pak Bu? Mesti dituruti nggak? Hei ibu, mesti dituruti nggak kalau anaknya jaluk motor terus?
Enggak harus itu. Enggak semua apa yang diminta anak itu mesti dituruti, itu enggak. Namun kadang salah orang tua sendiri nuruti, akhirnya jadi beban sendiri. Bebannya, utangnya tambah banyak sekali. Dua utang kira enak loh itu, dua utang. Wah, kalau saya balas utang nanti di sini orang rampung-rampung kajianku tanda akhir zaman. Nah, terus kalau kita lihat tadi Pak Bu, ditanya pada Kanjeng Nabi tentang hari kiamat, maksudnya kapan kiamat itu datang. Nabi SAW jawab tadi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya yaitu Kanjeng Nabi tidak lebih tahu dari yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Berarti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kapan datangnya kiamat. Ustadz, ada yang bilang nanti tahun 2020 itu Imam Mahdi itu sudah muncul, akan dibaiat. Itu enggak bener, gur ngaur. Ustadz, nanti Dajjal itu sebentar lagi keluar, sekarang sudah ada. Belum waktunya. Di antara nanti tanda muncul hari kiamat adalah orang itu tidak lagi mengenal Allah nggak kenal. Ditanya, kamu tahu Allah nggak? Enggak, saya nggak pernah dengar itu. Allah itu apa? Berarti azan saja dia nggak tahu. Ya tak? Sholat paling orang paham. Mungkin ada yang ucapkan salam, assalamualaikum. Kuya apa ya salam kuya? Nanti kalau disebut nama Allah, Allah itu siapa? Ada nggak dirongkap giri subuh kayak gini? Ada nggak? Sudah atau belum? Belum. Ini masih bukti, ini masih ngaji. Ingin lepaskan kebodohan. Nah itu tadi diantara tanda kiamat kayak gitu tuh. Yang jelas kapan datangnya kiamat itu belum pasti. Wah, rentetan kejadiannya itu banyak sekali. Saya sebenarnya punya buku sendiri tentang itu. Mau tak bagi nanti orang di maca ora ini orang maca bukune iki kepiye ya kita bagi ya. Bukunya tebal. Ada bukunya itu. Nanti saya mau bahas di Masjid Agung Aliklas nanti 2 pekan lagi. Pas malam minggu kayak gini juga. Intinya tanda kiamat kalau mau rinci itu nanti mulai muncul Imam Mahdi nanti datang. Namanya apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah. Dia berasal dari keturunan Quraisy, dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, dari anaknya Al-Husain. Kemudian turun nanti keturunan-keturunannya. Nanti terakhir muncul di akhir zaman namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti hidup di akhir zaman, ketika itu muncul namanya Dajjal. Namanya apa? Dajjal. Dajjal itu makhluk manusia, matanya itu buta sebelah. Berarti matanya 2 nggih, namun buta sebelah. Apa biasanya kita sebut buta sebelah itu? Pak. Nah. Terus di tengah jidatnya itu tertulis kafir. Cuma orang beriman yang bisa baca. Nanti Dajjal ini punya fitnah luar biasa. Kalau dia datang, wih, Dajjal itu nanti akan keliling dunia loh. Semua tempat dia akan telusuri. Kecuali 2 tempat saja, Mekah lan Madinah. Berarti Dajjal keliling ke seluruh muka bumi. Berarti Gunung Kidul yo masuk. Dapat kunjungan saking siapa? Dajjal. Yo Panggang, yo Giri Subo, yo Rongkop, yo Tepus, sama. Seluruh tempat di muka bumi tadi dia cari pengikut.
Caranya di depan pengikut itu, Masya Allah, Dajjal itu bisa berlaku seperti Tuhan. Ada makhluk hidup dia buat mati, ada yang mati dia buat jadi hidup. Hujan Dajjal bisa turunkan dengan izin Allah. Maka yang biasanya jadi pengikutnya ada saking kalangan Yahudi, dan maaf, ibu-ibu lebih banyak jadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Kebanyakan dari kalangan sama ibu-ibu. Ibu-ibu pengen jadi pengikut Dajjal. Dajjal itu luar biasa fitnahnya tadi itu. Orang nggak kuat imannya bisa jadi pengikutnya loh. Makanya ketika kita dalam sholat, saat tahiyat kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dibaca kapan ini yang ini? Bacanya kapan yang ini? Tahiyat akhir sebelum salam. Berlindung dari 4 hal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnahnya Dajjal. Karena fitnahnya luar biasa di akhir zaman. Cuma orang yang imannya kuat bisa selamat dari fitnah Dajjal nanti yang muncul. Kemudian di masa itu juga turun Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu belum meninggal dunia. Saat ini keadaannya lagi diangkat ke langit. Saat Nabi Isa itu dikejar oleh orang-orang Yahudi ingin dibunuh, kemudian murid beliau yang setia itu diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, kemudian muridnya ini yang ketangkap, lantas disalib. Nabi Isa Allah angkat ke langit. Nanti akhir zaman mau dekat kiamat, Nabi Isa turun. Namun ketika Nabi Isa turun, beliau jadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yang jadi imam sholat, imamnya itu Imam Mahdi, Nabi Isa jadi makmum di belakang Imam Mahdi. Nabi Isa ini jadi apa? Makmum. Makmum itu depan apa belakang? Boleh nggak makmum depannya imam? Nggak boleh. Kiblat pun itu kiblat. Nah, rikata. Nah, misalnya di sini ya. Saya contohkan berjamaah nih. Niki imam ini, makmum belakang. Misalnya ini safnya kebak full. Ini posisi imam sini. Jenengan masih bisa ngisi di sini nih. Sejajar imam ini boleh nih. Kalau belakang sudah full nih, tempatnya sempit. Terpaksa wes aku sampingnya imam. Buat soft sini boleh, sini boleh, masih dibolehkan. Yang tidak boleh kalau depannya imam. Nah, dia buat depan situ. Imamnya kayak ini loh. Nggak boleh karena sudah berada di depan apa? Imam. Tadi Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa jadi makmumnya. Menunjukkan kalau Nabi Isa itu mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman. Nabi Isa itu akan turun di situ. Ada di suatu tempat dia itu turun, nanti hidup berapa tahun, kemudian nanti jadi pengikut Imam Mahdi. Lalu ketika itu Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Babi ini halal apa haram toh? Hah? Seluruh tubuhnya apa cuma sebagian? Hah? Seluruh tubuhnya. Kulitnya najis napa suci? Najis. Kalau mati bangkai berarti kulitnya jadi najis apa suci? Najis. Maka kulitnya tidak bisa dijadikan apapun. Mau itu nanti kering, kulit babi itu nggak bisa jadi tas. Kulit babi nggak bisa jadi dompet, nggak bisa. Kulit babi tadi jadi ikat pinggang juga nggak bisa. Nggak boleh diolah karena najis. Kalau najis itu tidak ada nilainya. Najis itu tidak boleh diperjualbelikan. 1 juta dapat nggak? Nggak boleh. Nggak, berapa? 500.000. 500.000 masih uang haram.
500.000 jual tadi sapi yang sudah mati, itu uang haram. Karena statusnya apa? Bangkai. Bangkai nggak boleh diperjualbelikan. Jika diperjualbelikan hasilnya itu uang haram. Namun kayak gini ini kita mikir-mikir ya Ibu ya. Wah Ustadz Eman mau langsung dikubur, padahal bisa dimanfaatkan loh. Padahal ada yang bisa mau makan dagingnya juga ada. Tetap makan yang haram, dan segala sesuatu yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuk itu. Siksaannya berat itu nanti. Ya toh Pak? Berarti solusinya apa kalau tadi sapi ini mati? Dikubur. Untungnya gimana tadi? Ikhlas lillahi ta'ala, biar nanti Allah yang ganti. Dan ini kalau jual di pasaran ini ruginya ini bukan hanya satu orang nih, ruginya banyak orang loh. Dan sebenarnya dari kedokteran hewan itu, puskeswan ya, itu ya Pak Jalan ya. Puskeswan itu sebenarnya punya aturan itu. Itu nanti akan dibuat aturan. Saya cerita-cerita dengan puskeswan itu Ustadz kita mau buat aturan nanti, orang-orang yang jual bangkai kayak gini nanti kena hukuman khusus. Karena yang jual kayak gini itu rugikan orang banyak loh. Coba saya datang ke pasar, saya beli, oh ternyata saya beli bangkai. Saya kan makan yang haram. Dia kan nggak beritahu, cuma mau jual aja. Pokoknya oh dapat daging murah, dia jual murah misalnya. Yang rugi siapa? Saya rugi. Saya makan yang haram, dia juga rugi. Namun dia tetap mau jual seperti itu, kan rugi bagi orang lain. Maka kalau keadaan seperti ini, kalau ada aturan kayak gitu bagus, demi nyamannya kaum muslimin. Balik lagi tadi ke bangkai, tadi babi ya. Nabi Isa nanti akan membunuh babi, akan menghancurkan salib, kemudian akan menghapus jizyah atau upeti, kemudian hukum-hukum yang lainnya akan dibereskan Nabi Isa ketika Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Dan Nabi Isa nanti akan menumpas Dajjal. Menumpas siapa? Dajjal. Yang tadi yang Dajjal yang keliling dunia itu loh. Ya, seluruh tempat dikelilingi kecuali apa tadi? Mekah dan Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keimanan kepada hal tadi kulo sebut Imam Mahdi, tadi kulo sebut Nabi Isa turun di akhir zaman, tadi kulo sebut tadi ada Dajjal, itu semuanya terjadinya besok, kapan-kapan itu terjadi, waktunya belum jelas. Namun seorang muslim wajib beriman pada tanda kiamat seperti itu. Dan kita punya keimanan pada hari kiamat ini biar semangat dalam ibadah, biar ibadahnya itu tambah semangat. Karena kalau kita yakini adanya hari kiamat, berarti kita imani kalau umur kita itu terbatas. Berapa nanti umurnya kita sekalian, berapa? Nggak tahu, rata-rata pinten tahun? 60 tahun. Nabi SAW katakan a'maru ummati situna ila sab'in, umur umatku yaitu umur umat Islam antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Berarti yang sudah 40 tahun siap-siap. Sisa berapa tahun? 20. Yang 50 tahun siap-siap. Sisa berapa tahun? 10. Yang 59 tahun siap-siap. Sisa berapa? 1 tahun. Yang 60 tahun siap-siap. Yang lebih saking swidak 60 tahun bonus. Sedikit yang dapat bonus. Maunya umurnya berapa? Manut. Semua tergantung pada takdir Allah. Kita tahu tadi tentang akhir zaman, hari kiamat ada, kematian juga ada. Berarti umur kita terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu. Umur terbatas, tugas kita itu ingat umur.
Maka yang masih muda punya semangat untuk beramal untuk persiapan nanti. Sama juga yang sudah sepuh punya persiapan untuk beramal. Makanya dalam syariat agama kita Pak Bu, kita itu diingatkan supaya ingat tentang hal ini. Ingat umur. Makanya Allah itu kadang beri tanda, ya, kulitnya makin keriput, rambutnya makin apa? Putih, ubanan, tanda sudah apa? Sepuh. Jangan lagi lagae kaya cah enom. Ya, lagae kayak cah enom tuh gimana? Wah mikir, wah paling aku tinggal 30 tahun lagi, padahal wes 3 tahun. Laganya kayak cah enom gimana? Wah mikirnya masih dunia terus, nggak mau mikir amal. Makanya kadang tadi lewat uban ini Allah itu kasih ingat, wah ternyata rambutku sudah putih, berarti sudah apa? Sepuh. Makanya pernah kulo ajarkan toh, kalau yang uban iki simbah-simbah, nggak boleh lakukan 2 hal. Apa saja? Yang pertama, nggak boleh dicabut, Mbah. Yang kedua apa? Nggak boleh disemir apa? Kenapa? Gayanya koyo cah nom. Kalau mau cuma 2, biarkan terus warnai atau warnai dengan selain warna hitam. Apa warna apa Pak? Ora hijau. Kaya apa meneh iku, anak pang apa anak mbah kuwi. 2 hal tadi nggak boleh nggih, simbah-simbah. Tadi apa? 1 apa? Alat rambut ubane nggak boleh apa? Dicabut, nanti akan mencabut cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, nggak boleh disemir dengan warna hitam. Berarti yang punya rambut bisa dibiarkan putih saja, biar ingat umur. Dia saya terangkan kalau ngaji kayak gitu nih simbah-simbah ini loh. Namun kalau sudah umur sudah tahu nanti terbatas, umurnya makin tua harusnya makin semangat untuk beramal. Jangan makin sepuh, sholatnya malah makin malas-malasan. Ibadahnya untuk wonten apa tuh niki? Hah? Deras? Belum deras lah? Oh belum. Nanti kalau deras baru bubar gitu. Intinya umur kita terbatas, maka kesempatan yang ada mari kita manfaatkan untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya tanya jawab, belum boleh bubar. Ibu-ibu, awas bubar, tunggu. Ayo, siapa yang mau bertanya bisa saking kertas atau nanya langsung. Wonten boten? Bapak wonten Pak? Pak, nanya. Wonten 1. Terus, ya nanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi dibaca setelah sholat. Makin deras nih. Hah? Penjelasannya seperti apa ya? Ketentuan baca ayat kursi tadi bar sholat. Pasti masa semudah itu gitu maksudnya. Hah? Masa semudah itu. Oh, baca ayat kursi dapat jaminan surga itu. Itu penjelasannya seperti apa? Ya kalau dia baca terus punya keyakinan yang benar pada ayat kursi, maka nanti dapat keutamaan, bisa dapat seperti itu. Harus ada keyakinan lagi. Sepertinya kita bisa segera tutup maun ji.
Ini takut makin deras nih. Kita tutup, kalian doa maunya? Ya. Doa biar hujannya tambah deras. Sehingga bawa kesuburan untuk tempat kita. Karena kalau lanjut nanti rawan ini. Ya. Baik, jamaah. Buatan bubar ya, nji? Kita berdoa. Mudah-mudahan setelah ini Allah beri kesuburan untuk tanah-tanah kita yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa kami semua yang hadir di majelis kali ini. Ya Allah ya Rabb kami, yang selalu kami nantikan segala rahmat-Mu, yang selalu kami harap semua ampunan-Mu. Ya Allah, kami hamba yang dhaif, kami hamba yang lemah, kami hamba yang fakir, kami hamba yang miskin, kami hamba yang selalu memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Ya Allah, turunkanlah hujan yang kami nanti-nanti untuk segera turun. Ya Allah, suburkanlah tanah-tanah kami. Ya Allah, suburkanlah sawah-sawah kami. Ya Allah, suburkanlah tanaman-tanaman kami. Jadikanlah tanaman padi kami tanaman yang penuh dengan kesuburan. Jadikanlah ternak-ternak kami juga ternak yang subur dan bawa kemanfaatan bagi kami. Ya Allah, barangkali karena dosa-dosa kami yang begitu banyak, Engkau halangi hujan itu turun kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan segera, yang menurunkan hujan yang penuh berkah dan rahmat untuk seluruh Gunung Kidul, untuk Giri Subo, untuk Rongkop, Tepus dan daerah-daerah sekitar ini. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh berkah, penuh manfaat, dan jauhkanlah kami dari musibah yang berat, jauhkanlah kami dari malapetaka, jauhkanlah kami dari kemarau yang panjang, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu dengan rizki yang penuh berkah. Berikanlah rahmat-Mu dengan kami diberikan segala ampunan-Mu. Dan ampunilah juga segala dosa-dosa kami, dan turunkanlah hujan yang penuh berkah untuk negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi bahwa hujan penuh berkah, semuanya pulang mudah-mudahan selamat, bawa bekalnya jangan lupa dibawa bingkisannya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Kita sekalian tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.